Biokimia 1 kelas A yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, saya Anissa Dewi Putri dengan NIM 08, saya Komang Lustia Dewi dengan NIM 50, saya Nabila Ika Anggraini dengan NIM 58. Kami akan membahas praktikum Biokimia 1 materi uji asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, yaitu mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Protein didefinisikan sebagai polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Protein alam terbentuk dari 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida. Asam amino yang mempunyai atom karbon asimetrik dapat bersifat optik aktif, yaitu dapat memutar bidang polarisasi. Uji Milon merupakan salah satu uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan gugus fenol pada asam amino. Pada percobaan ini digunakan 3 sampel, yaitu triptofan, tirosin, dan arginin. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tirosin memberikan hasil positif, ditandai dengan terbentuknya endapan putih setelah dipanaskan, berubah menjadi merah bata. Sedangkan triptofan dan arginin negatif uji Milon. Uji Hopkins-Cole merupakan uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan cincin indol yang dimiliki oleh asam amino triptofan. Dari hasil percobaan, diperoleh bahwa triptofan menunjukkan hasil positif berupa terbentuknya cincin coklat. Sebaliknya, tirosin dan lisin tidak memberikan hasil positif. Uji ninhidrin digunakan untuk mendeteksi keberadaan gugus alfa amino bebas pada asam amino. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar sampel yaitu alanin, valin, leusin, fenilalanin, serin, treonin, dan asparagin menunjukkan hasil positif dengan larutan berwarna ungu. Meskipun intensitas warnanya bervariasi sesuai tingkat kebebasan gugus amino. Sementara itu, prolin memberikan hasil negatif dengan terbentuknya larutan berwarna kuning. Uji kelarutan dilakukan untuk mengetahui sifat kelarutan asam amino dalam pelarut polar, yaitu H2O dan NaOH, dan nonpolar, yaitu kloroform. Dari hasil pengamatan, seluruh sampel asam amino yang digunakan, yaitu alanin, valin, leusin, fenilalanin, serin, treonin, asparagin, prolin, dan arginin larut dalam air dan NaOH. Sebaliknya, seluruh sampel tidak larut dalam kloroform yang bersifat nonpolar. Uji santoprotein dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gugus aromatik pada asam amino. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa triptofan dan tirosin memberikan hasil positif berupa larutan kuning. Sampel fenol juga memberikan hasil positif karena jelas memiliki gugus fenol aromatik yang reaktif terhadap nitrasi. Sebaliknya, sampel arginin dan aqueous tidak menunjukkan perubahan warna atau tetap bening, sehingga hasilnya negatif. Reaksi sistin. Berikut prosedurnya. Reaksi sistin digunakan untuk membuktikan keberadaan unsur belerang dalam struktur asam amino. Dalam pengujian ini, sampel sistin direaksikan dengan larutan NaOH, kemudian ditambahkan Pb asetat. Dari hasil pengamatan diperoleh adanya endapan hitam PbS, sehingga hasil uji sistin ini adalah positif. Kesimpulan. Uji Milon adalah uji khusus untuk asam amino yang memiliki gugus fenol yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau kompleks berwarna merah bata. Uji Hopkins-Cole digunakan untuk menguji adanya triptofan melalui reaksi dengan asam glikoksilat dalam kondisi asam yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna. Uji ninhidrin dilakukan untuk mendeteksi keberadaan gugus alfa amino bebas pada sampel yang ditandai dengan warna biru atau ungu yang terkadang disebut ungu Ruhenman pada larutan. Uji kelarutan digunakan untuk mengetahui kelarutan pada asam amino. Uji aminosantoprotein digunakan untuk membedakan antara asam amino aromatik dengan asam amino lainnya yang ditandai dengan warna kuning. Uji sistin digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino yang mengandung gugus sulfur yang ditandai dengan terbentuknya endapan hitam. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.